ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, para ibu saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita nikmat berupa lidah atau bahasa Arabnya yaitu lisan. Dia merupakan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tentu akan juga dipertanyakan kelak di akhirat. Karena Allah sudah memberikan kita nikmat. Dalam surah At-Tariq disebutkan yaitu Allah memberikan nikmat wa lisanan wa syafatain, diberikan lisan dan diberikan asyafatain, yakni dua bibir. Keduanya ini berperan besar. Apakah orang itu dia masuk ke dalam neraka ataukah dia masuk ke dalam surga? Itu karena peran besar daripada lidah, lisan. Sekalipun lidah tak bertulang, dia bisa lebih tajam dari apa? Kalau ibu-ibu pisau, karena memang hidupnya dekat dengan pisau dapur. Mungkin barangkali kalau mereka yang hidup di medan perang lebih tajam daripada pedang. Mungkin barangkali tukang jahit lebih tajam dari si pakai apa sih lagi? Ya. Begitulah gambaran daripada lidah itu sangat berperan besar. Dia bisa melukai hati seseorang padahal tanpa dipukul. Tapi ingat, dipukul dengan lisan itu kadang bekasnya lama, sulit untuk hilang daripada dipukul dengan sotel ya. Kalau sudah dipukul dengan lidah, dikata-katain, maka kadang sampai hari ini dia tetap ingat, takkan terlupakan. Itu bahaya lidah. Maka kita diperintah untuk menjaga lidah tersebut. Dalam hadis bahwasanya setiap pagi tubuh kita ini mengamanahkan keadaannya, yakni kepada lidah yang kita miliki. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi
nomor 2407, Tirmidzi jilid yang kedua insyaallah. 2407. Muhammad bin Musa al-Basri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abu As-Sahbar, dari Sa'id bin Jubair, dari Abu Sa'id al-Khudri. Ia menisbatkannya kepada Nabi SAW. Ia berkata, apa katanya? jika seorang manusia berada di pagi hari, maka sesungguhnya semua anggota tubuhnya bersikap tawadhu terhadap lisan. Idasbaha ibnu Adam, innal al-a'dha'a kullaha tukaffir lisan. Setiap pagi anak Adam, sesungguhnya anggota tubuhnya itu tawadhu, menyerahkan urusannya kepada lisan. Maka apa katanya? Ia berkata, bertakwalah kamu wahai lisan kepada Allah untuk menjaga kami. Iya, ittaqillaha fina fa innama nahnu bik. Bertakwalah kau kepada Allah wahai lisan, sesungguhnya engkau menjaga kami. Kuserahkan urusan kami kepada engkau. Kemudian apa kata anggota tubuh itu? Sesungguhnya kami tergantung padamu. Jika kamu lurus, maka kami pun menjadi lurus. Fa in istaqamta istaqamna. Jika kau lurus wahai lidah, maka aku pun ikut lurus. Sebaliknya, jika kamu bengkok, maka kami pun akan turut bengkok. wa in wajadta iwajadna. Jika kau bengkok wahai lidah, aku pun ikut bengkok. Begitulah peran besar lidah, lisan seorang hamba itu sampai bisa mempengaruhi seluruh anggota tubuhnya. Demikian pula Nabi SAW di hadis yang lain mengingatkan kita untuk menjaga lidah. Di hadis sebelumnya, yaitu 2406, apa kata Rasulullah SAW? Salih bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, Suaid menceritakan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak menceritakan kepada kami dari Yahya bin Ayyub, dari Ubaidillah bin Zar, dari Ali bin Yazid, dari Qasim, dari Abu Umamah, dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, apa kata Uqbah bin Amir? Aku berkata, wahai Rasulullah, apa faktor-faktor keselamatan itu? Ya Rasulullah, man najah. Apa di antara faktor keselamatan itu? Maka apa jawab Nabi? Beliau menjawab, jagalah lisanmu. Amsik alaika lisanak. Jaga lidahmu, jaga lisanmu. 2, dari bahaya yang menimpa dirimu. kemudian jadikanlah dirimu lapang buat dirimu. wal yasaka baituk. Lapangkanlah rumahmu. Tidak ada rumah dalam diri kita yang lebih lapang, yang harus juga dilapangkan, melainkan apa? Yaitu dada kita. Lapangkan dadamu. Nek dodoi lapang, masih omane tetap bahagia, selamat. Masih omane ombo, nek ati sempit, ya kroso sempit terus, ya tidak akan bahagia. Dan menangislah atas kesalahanmu. Wabki ala khati'atik. Dan menangislah atas kesalahan yang kau berbuat. Jaga lidahmu, lapangkan hatimu, menangislah terhadap kesalahan.
Itu merupakan kunci daripada apa tadi? An-najah, keselamatan. Makanya orang selamat itu karena selamatnya itu. Sehingga ada peribahasa, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena dia mampu, yaitu menjaga, memelihara lisannya. Kalau lisannya tidak terpelihara, bisa jadi dia akan binasa. Bukan hanya binasa di dunia, lebih-lebih kelak binasa dia di akhirat. Maka Nabi mengatakan, siapa yang bisa menjamin atas diriku, kata beliau, kalau dia bisa menjaga lidahnya, kujamin dia akan mendapatkan surga. Kata beliau 2408. Lanjutannya, Muhammad bin Abdul A'la As-San'ani menceritakan kepada kami, Umar bin Ali Al-Muqaddami menceritakan kepada kami dari Abu Azim, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa yang dapat menjamin kepadaku apa yang ada di antara kedua janggutnya, yakni lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya atau kemaluan, maka aku akan menjamin surga baginya. Nabi mengatakan, man atakaffali, siapa yang dapat menjamin atas diriku ma baina lahyaihi, yaitu apa yang terletak di antara dua janggutnya. Maksudnya dua jenggot itu kumis dan jenggot. Apa itu? Lidah. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang berada di antara kedua kakinya, yaitu farajnya. Apabila dia bisa menjamin memelihara keduanya itu, kata Nabi, atakaffal bil jannah, aku akan jamin dia pasti masuk surga. Artinya ujung-ujungnya dia akan masuk surga. Sekalipun dia punya dosa, dan dosa itu konsekuensinya harus disiksa dulu di mana? Di neraka. Menjaga lidah itu berarti sama dengan menjaga seluruh amal ibadah kita. Karena amal ibadah kita itu akan habis, hancur, gak berarti apa-apa kalau tidak bisa menjaga lidah. Suatu hari sahabat Mu'adz bin Jabal, dia bersama Rasulullah, dia berjalan mengikuti beliau. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, terangkan kepadaku tentang satu amal yudkhiluni ilal jannah, yang dapat memasukkan diriku ke surga, wa yuba'adani 'anil nar, dan juga menjauhkan diriku dari neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Buka Tirmidzi 2616. Jilid 3 2616. Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mu'adz As-Sa'ani menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Asim bin Abu An-Najud, dari Abu Wa'il, dari Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, apa kata Mu'adz?
Aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Pada suatu hari aku berada di dekat beliau, sedangkan kami sedang berjalan. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amal perbuatan yang dapat membuatku masuk surga dan menjauhkanku dari api neraka." Beliau bersabda, "Kamu telah menanyakan persoalan yang besar kepadaku." Laqad sa'altani an 'azimin. Sungguh kau telah bertanya wahai Mu'adz kepadaku tentang perkara yang besar. Dan hal itu mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. iya, wa huwa la yasirun man yassarahu Allahu alaih. Hal itu mudah bagi yang dimudahkan Allah. Kemudian apa jawab beliau? Yaitu kamu hendaknya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau hendaklah menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Terus, mendirikan sholat, tuqimus shalah, menunaikan zakat, wa tu'tiyaz zakat, berpuasa di bulan Ramadan, wa tasumu Ramadan, dan melaksanakan haji di Baitullah, wa tahujjul baital haram. Ternyata yang dapat memasukkan ke dalam surga itu apa? Rukun Islam, syahadatain, as-shalah, az-zakah, kemudian as-siyam, al-hajj. Kemudian beliau melanjutkan, maukah ku beritahukan kepadamu pintu-pintu kebaikan? adulluka ya Mu'adz, maukah aku tunjukkan ala abwabil khair, tentang pintu-pintu kebaikan. Apa saja pintu kebaikan itu? Puasa adalah perisai, As-siyamu junnah, puasa adalah perisai. sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. As-sadaqatu, sedekah, tudfi'ul khati'ah, dapat menghapus dosa kesalahan. Kama tudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air dapat memadamkan api. Sedekah. Kemudian yang ketiga, Dan sholat yang dilakukan oleh seseorang di tengah malam. wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salat yang dilakukan oleh seseorang di tengah malam. Salat apa itu, Bu? Tahajud. Ternyata tiga ini adalah amalan-amalan sunnah. Puasa sunnah, sedekah sunnah, salat sunnah. Salat apa tadi? Tahajud. Kemudian Nabi membaca ayat apa? Lanjut. Dia berkata, Rasulullah kemudian membaca firman Allah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, hingga pada lafaz apa yang mereka kerjakan. Buka surat As-Sajdah, itu yang dibaca oleh Rasulullah. Surat 32 ayat 16, ayat 15, 16 ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum bil khawfan wa tama'an wa mimma yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat berapa ini? 16. Silakan. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ya, berarti sholat apa? Kalau lambungnya jauh dari tempat tidur, tahajud. Sunnah apa wajib? Sunnah. Kemudian Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa meminta kepada Allah setelah sholat itu dengan apa? Dengan rasa takut dan harap.
Kemudian dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang Allah berikan diinfakkan di jalan Allah. Sedekah. Dan itu dapat menghapus dosa dan kesalahan. Sampai mana Rasul membaca ayat berikutnya? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Apa katanya? Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Untuk mempercepat masuk ke dalam surga melalui apa? Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Sedekah, salat malam, dan apa tadi? Puasa. Semua itu pintu-pintu surga itu. Pintu puasa, babur rayyan. Pintu sedekah. Terus pintu apa tadi? Salat malam. Kemudian apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? Beliau lalu bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang pangkal tiang dan sekaligus puncak segala urusan? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Iya, adulluka ya Mu'adz. Maukah kau tunjukkan wahai Mu'adz? Bi ra'sil amri wa amudi wa dirwati sanami, tentang pangkal urusan, kemudian tiangnya dan puncak dari tiang itu. Kata Mu'adz, bala ya Rasul, tentu wahai Rasul, beritahu aku. Kemudian apa yang dijawab oleh Rasulullah? Beliau bersabda, pangkal segala urusan adalah Islam. Ra'sul amri al-Islam. Pangkal segala urusan itu adalah Islam. Kemudian Tiangnya adalah sholat. wa amudu, tiangnya as-shalah. Yang dari Islam itu adalah salat. Kemudian Dan puncaknya adalah jihad. wa dirwatu sanamihi al-jihad. Puncak dari semua itu adalah jihad. Banyak yang diberikan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal tentang perkara yang dapat memasukkan ke surga. Mulai dari syahadatain, salat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, puasa sunnah, salat tahajud, sedekah. Kemudian apa lagi? Ada pangkal urusan Islam, ada tiangnya salat. Bahkan puncak dari semua itu apa? Jihad. Apalagi jihad. Kalau dia mati apa? Syahid. Tapi semua itu tidak akan bisa langgeng kalau tidak dijaga, yaitu dengan menjaga apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kembali bersabda, Apa sabda beliau? maukah kamu aku beritahukan hal yang dapat menjaga itu semua? Adulluka ya Mu'adz. Maukah kau kutunjukkan wahai Mu'adz bimalaki dzalika kulli, yang dapat menjaga itu semua. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Bala ya Rasul, tentu wahai Rasul, beritahu aku wahai Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau lalu meraih lisan beliau dan bersabda, Fa'akhadha lisanu. Nabi meraih lisannya. Berarti apa yang beliau raih? Halo? Bibirnya apa lidahnya? Lidahnya. Beliau melek, dipegang lidahnya. Aku gak wani nyontono. Lidahnya dipegang, lantas Nabi bersabda. Apa kata
kata Nabi? tahukah lisanmu ini? Keliru, coba. Tahanlah lisanmu ini. Kuffa alaika hada, tahanlah lisanmu ini. Artinya apa? Jaga lisanmu itu. Ternyata yang dapat menjaga sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, jihad kita, yang bisa menjaga itu semua adalah apa? Lisan. Pahalai kabeh iso entek gara-gara lisan. Tadi coba lisan entek kabeh. Makanya Mu'adz bertanya, apa katanya? Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan diberikan siksa akan apa yang kami ucapkan? Hallamu akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita bakal disiksa wahai Rasul karena sebab ucapan kita? Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, celaka kamu wahai Mu'adz. Sakilaka ummuka ya Mu'adz, cilaka kan Mu'adz. Itu maksudnya apa? Ya jelas tentu kau akan disiksa kalau tidak jaga lisan. Makanya ketika ditanya apakah kita disiksa karena sebab lisan, sakilaka ummuka, artinya apa? Semoga ibumu kehilangan dirimu. Seorang ibu kehilangan anak, ciloko, ciloko ibu. Berarti dia tidak menjaganya dengan baik. Masa tidak boleh orang-orang hilang ya? Lali, lalai. Sakilaka ummuka, semoga ibumu kehilangan dirimu. Artinya cilaka kau Mu'adz. Kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Tidaklah manusia dibenamkan wajah atau hidung mereka ke dalam api neraka, melainkan karena hasil perbuatan lisan mereka. Fahal yakubun nas finnar ala wujuhihim atau ala manakhirihim. Bukankah banyak nanti manusia ditelungkupkan ke dalam neraka atas wajah-wajah mereka, hidung-hidung mereka, illa qasaidu alsinatihim, karena sebab perbuatan lisannya, karena dia tidak bisa menjaga lisan. Ngeri nggak? Halo, ngeri nggak? Makanya lemen nih politikmu, ojo gampang apa? Ini keperucut, lunyung, ya. Lidah ini memang tak bertulang, justru karena tak bertulang itu bahaya. Orang kalau tidak menjaga lidahnya, pertama dia bisa berbuat syirik, syirik besar. Nanti sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 117. Gara-gara apa? Dia berdoa minta kepada selain Allah, di samping kepada Allah juga. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Apa kata Allah? Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu. 117. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Coba diulangi lagi. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, Nah, itu yang benar. Coba diulangi lagi.
Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Nah, maksudnya gimana? Selain Allah. Iya, selain Allah. Maksudnya dia menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Kalimatnya perhatikan, waman yad'u, dan barang siapa yang berdoa, meminta, menyeru. Doa itu ibadah atau tidak? Ibadah. Meminta, menyeru, memanggil, berdoa. Ma'allah ilahan akhar. Di samping kepada Allah ada ilah yang lain. Dia sholat. Sholat itu berarti berdoa, minta kepada siapa? Allah. Sholat. Begitu mari sholat, jaluk nang kuburan. Kuburan ini sopo? Mbah sopo? Jaluk nang Mbah Sunan. Sunan apa? Sholat dilakoni, jaluk nang Allah. Mari ngono jaluk nang kuburane Mbah Baru. Ayo, ono baru. Tahu rono ya. Sholat di masjid, mari ngono metu. Jaluk nang kuburane Mbah Ono piro kuburane? Lu ono songo yo jarene. Bendina iku berial itu diwakoni. Percaya Pak. Saya dia ngajar deh. Makanya lewat kono bendina. Ngajar itu tidak ampel ya. Sholat dilakoni mari menjaluk kanggone selain Allah. Syirik besar. Mbak Soleh, rezeki kula ora dipuret. Mbak Sunan, kula derek angsal cucu. Kula niki rondo seperti nabi. Jaluk lancar jo, nang bahasa apa? Itu termasuk syirik besar. Karena dia meminta kepada selain. Dan sudah diingatkan dalam surat Jin, surat 72 ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Apa katanya? 72:18. Dan bahwasannya dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, milik Allah. Masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalam selain Allah. Keliru terjemahan kamu. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Ya, karena bukan terjemahan Saudi, kan terjemahan Jepang. Wa annal masajida lillahi, dan bahwasannya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa meminta ma'allahi ahada, beserta Allah ada yang lain. Yang nyembah Allah, yang nyembah kuburan sapa? Yang jaluk nang Allah, yang jaluk nang gone mbah sapa? Wis sebutan sembarang. Enggak boleh, syirik besar. Dan kalau sudah syirik besar, itu berarti apa? Kalau yad'u itu berarti apa? Ucap doa, berarti apa? Lidahnya bergerak meminta enggak? Meminta.
minta lidahnya dols, dol. Ya itu. Besok durian, leceh. Lidah yang paling leceh adalah lidah yang dipakai untuk berbuat syirik. Dan kalau sudah seperti itu, seluruh pahalanya habis. Kenapa? Karena Allah menghapus seluruh pahala amal soleh bagi orang-orang yang melakukan syirik besar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar, surat 39 ayat 65, Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Apa katanya? Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Apa wahyunya? Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa wahyunya? La in asyrakta, jika kau berbuat syirik, la yahbatanna amalu, niscaya akan aku hapus seluruh amalmu. Hangus. Kalau sudah seperti itu, rugi nggak? Wala takunanna minal khasirin, dan kau akan termasuk orang yang rugi. Ini syirik besar. Ada lagi syirik kecil, walaupun tidak terhapus amalnya, tapi dia merupakan dosa besar. Contohnya, dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, menyebut nama bapak moyangnya, menyebut nama-nama makhluk, demi langit, demi bumi, demi sang jidi. Syirik, tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kalau yang pertama tadi, murtad, keluar dari Islam. Kalau ini tidak, tapi dosa besar. Walaupun Nabi menyebutnya syirik dan kufur, sebagaimana dalam Tirmidzi 1535 jilid 1. Ketika itu Abdullah bin Umar mendengarkan seorang yang bersumpah dengan menyebut Ka'bah. La, tidak, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan 1535. Oh, jadi tua. Ya, silakan. Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar menceritakan kepada kami dari Hasan bin Ubaidillah dari Sa'ad bin Ubaidah. Sesungguhnya Ibnu Umar pernah mendengar seorang laki-laki berkata, tidak, demi Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. La ya'rifu bi ismi ghairillah, tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kenapa? Sebab sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara
au asyrak. Maka barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka dia kafir atau dia syirik. Tapi para ulama mengkategorikan jenis yang ini itu syirkul asghar, syirik kecil. Tapi ingat, meskipun syirik kecil itu dosa besar. Hati-hati ya, kalau tidak dijaga. Bukan hanya dia berbuat syirik, tapi dia bisa berbuat kufur. Apalagi kufur besar. Kufur besar. Karena dia berdusta kepada Allah. Itu kufur. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 68, Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Apa kata Allah? Al-Ankabut 68. Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Waman azlamu, siapa lagi yang lebih zalim, kata Allah, mimman iftara 'ala Allahi kadiban, daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Diterangkan dalam Ibnu Katsir tentang ayat ini, yaitu mereka yang mengatakan bahwa tadi malam aku mendapatkan wangsit, mendapatkan bisikan, mendapatkan suara. Katanya suara dari mana? Dari Allah. Kalau orang mengatakan begitu, berarti dia mengklaim dirinya mendapatkan wahyu. Kalau orang mengaku mendapatkan wahyu, berarti dia mengaku dirinya nabi. Kalau dia mengaku dirinya nabi, pasti dia nabi palsu. Karena sudah tidak ada lagi kenabian. Tadi malam aku mendapatkan bisikan dari Rob. Mau kufur langsung, murtad, keluar dari Islam. Tapi kadang-kadang ngono akeh mengikuti. Yo sak gerbong padha percaya nek ngono-ngono. Makanya dia nyari tempat-tempat di mana dia bisa mendengarkan bisikan-bisikan itu. Padahal bisikan itu bisa jadi kalau benar, tapi itu pasti dari syaitan. Dan pilihannya dua. Kalau bukan dari Allah, dari syaitan. Nah, syaitan itu minal jinnati wan nas. Kalau dari Allah sudah tidak mungkin. Karena apa? Tertutup kenabian. Tentu berarti dari selain Allah. Mending dibisi tonggoi. Cak, ujumu itu menang salon, cek ketok tangi deh. Sing bisi awakku yo. Tibae tonggoni siket buka Kalau itu masih rasional. Yang bisiki manusia. Jadi kalau makhluk gaib berarti kalau tidak siapa? Kalau nggak malaikat ya jin. Kalau malaikat kan nggak mungkin. Emang dia siapa? Dibisikin malaikat?
Tidak ada yang dibisikin malaikat kecuali para nabi. Dia mengklaim bahwa dia ini mendapatkan sesuatu dari Allah. Kufur, murtad, keluar dari Islam. Ucapannya itu bahaya. Ada lagi kufur kecil. Dia berdusta atas nama Allah. Pertama, mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah. Kufur karena dusta kepada Allah. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu menyembunyikan ayat. Ada ayat yang disembunyikan, tidak disampaikan. Kufur dia. Tapi belum sampai murtad. Ada lagi mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tahu perkara yang gaib, sekalipun tidak diberitahu oleh Allah. Tahu dengan sendirinya. Kufur dia. Tapi kufur kecil. Sebagaimana riwayat Aisyah dalam Sahih Muslim nomor 143. Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, salasatun, ada 3 perkara. Man takallama, siapa yang jika mengatakan biwahidatin, salah satu dari 3 perkara itu, faqad aqdama 'ala Allahil firyah, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Kufur. Silakan. Dari Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, pada suatu waktu ketika aku duduk dekat Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Apa katanya? Ada 3 perkara. Hai Abu Aisyah, ada 3 perkara. Barang siapa mengatakan salah satu di antaranya, maka berarti orang itu mengatakan suatu kebohongan besar terhadap Allah. Lisan atau tidak itu? Perbuatan tidak atau tidak itu? Terus. Aku bertanya, apakah itu? Jawabnya, 1. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW pernah melihat Tuhannya, maka dia itu sesungguhnya telah mengadakan kebohongan besar terhadap Allah. Hati-hati. Kadang ada di antara kaum muslimin yang meyakini bahwa Rasulullah itu pernah melihat Allah ketika Isra. Siapa yang meyakini hal itu, bahkan mengatakan, maka dia kufur, dusta kepada Allah dengan kebohongan besar. Ini dalil. Makanya orang harus belajar ilmu supaya tidak apa? Sesat. Gara-gara mengikuti pendapat yang sesat. Hati-hati. Hati-hati cari guru juga. Kalau enggak kita akan disesatkan. Apalagi dijadikan antum semua jadi cinta tidak rasional. Jadi para mukibah. Baik, lanjut. Kata Masruk, ketika itu aku sedang bersandar, lalu aku duduk seraya berkata, Baik, ya, cukup. Langsung nomor 2. Panjang itu soalnya. Nomor 2 sebelah kanan, tengah-tengah. Kedua, orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu ayat dari kitab Allah atau tidak disampaikannya, maka orang itu sesungguhnya telah berbuat kebohongan besar terhadap Allah. Mustahil itu dilakukan Rasulullah, karena Allah sendiri sudah menggaransi bahwa Rasul sudah menyampaikan semuanya, yaitu dengan diturunkan ayat surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini bagimu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Berarti agama itu telah sempurna. Tidak ada satupun ayat, bahkan tidak ada satupun kata, dan bahkan tidak ada satupun huruf yang tercecer.
Walaupun huruf itu nggak ada artinya, yang tahu hanya Allah. Contoh alif, lam, mim, lengkap, nggak mungkin ada yang ketinggalan. Walaupun hanya satu, lam, mim, alif, lam, enggak, lengkap itu sudah. Itu tandanya agama telah sempurna, Al-Quran telah sempurna. Siapa yang mengatakan ada ayat khusus untuk Ahlul Bait, ayat khusus untuk Ali, ayat khusus untuk Fatimah, sungguh dusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bawahnya, siapa yang mengatakan? Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi besok, orang itu sungguh-sungguh telah mengadakan suatu kebohongan besar terhadap Allah. Rasul tidak tahu apa-apa tentang perkara gaib. Rasul tahu perkara yang gaib setelah diberitahu. Siapa yang memberitahu? Allah. Kalau tidak diberitahu, nggak tahu. Tapi ada orang yang menganggap bahwa ada orang tahu perkara yang gaib. Ditekani, Mbah, ya apa nasibku, Mbah, ya apa bisnisku, Mbah, ya apa hokiku, Mbah, deloken tanggal di tanganku, Mbah, deloken ramal. Datang ke orang minta ditunjukkan tangannya, ajak garisnya. Tangan kanan apa kiri? Orang tahu kata orang. Orang kiri. Ya. Kalau kita datang ke mereka, kita berarti sama seperti mereka. Kalau orang mengaku dia tahu perkara gaib, berarti orang itu termasuk taghut, dan itu kufur, bisa syirik, bisa dan ingat, ridha yang tidak terjaga mengakibatkan orang nanti akan masuk kepada perbuatan nifaq, kemunafikan. Demikian pula ridha yang tidak terjaga, dia bisa masuk ke dalam perbuatan dosa besar. Contohnya apa? Yaitu riba. Demikian pula mencaci, memaki orang lain. Dan lidah yang tidak terjaga bisa masuk ke dalam dosa kecil. Walaupun tidak ada orang yang dikata-katain. Kalau nak kawin nih ngomong dewe, karena mantel so, mantel titik so, mantel titik so. Ing piro sedino mesui. Gara-gara lidah yang tidak terjaga mengakibatkan dia berdosa, sekalipun itu dosa kecil. La saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk terus. Kalau hobinya titik-titik so, titik-titik so, sedikit-sedikit lama-lama jadi apa? Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus. Itulah lidah. Berhati-hatilah. Orang bisa dicampakkan ke dalam neraka karenanya, dan orang bisa masuk surga juga karenanya. Bagaimana? Itu dengan menjaganya. Maka siapa saja man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia mengucapkan yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Sebenarnya lo api, gak usah ngomong. Timbangannya ngomong gak manfaat. Hati-hati. Tidaknya wis dol iku hobi geda. Ngomong jandon ngalor ngidul, gak jelas ujung pangkal. Gak manfaat. Ya, sekalipun tidak dosa, karena tidak riba, tidak dusta, tapi sia-sia. Mending gawe la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaklah senantiasa lidahmu itu basah, kata Nabi, bidzikrillah. Dengan apa? Zikir, terutama hari mau wedok apa?
Sehingga akeh istighfar sing akeh. Ojo winitan keliru. Fulus. Wiri ayo sing diucapno winitan. Baik, sampai cukup sampai di sini. Saya beri kesempatan tanya jawab. Silakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya. Agak maju nggak kena. Status dulu. Bagaimana kita ini berusaha untuk supaya terhindar lisan kita ini dari segala malapetaka, kezaliman, dosa. Tetapi terkadang di sekitar kita atau keluarga kita yang mendolimi kita, sedangkan kita ini tidak mau menghibahnya atau mengungkapkan, mau meluruskan tentang kekeluargaan kita. Tetapi kadang-kadang kita mau menasihatkan kalau dengan kita sendiri tidak ada hasil. Tapi saya mengadu dengan sanak keluarga. Kalau sanak keluarga kemungkinan ada yang bisa meluruskannya. Tetapi masih tetap tidak bisa diluruskan. Setelah itu saya berusaha berdoa lagi. Tidak ada jalan lain. Di mana saya tetap aja hukum itu berdosa. Ya, jadi kalau kita dizolimi karena perbuatan lisan orang yang mendolimi kita, semoga kalau kita ini diberi kesabaran, Allah memberikan pahala. Dicaci maki sama orang, kamu itu begini, begini. Ya udah, jangan ikut membalas. Nanti akhirnya Pak Allah nggak ngasih pahala. Biarkan aja. Kalau ibu kuat, dengerin aja. Kalau nggak kuat, pergi dari tempat itu. Kuat nggak kira-kira? Mungkin itu kalau orang lain. Orang lain, ya. Keluarga. Nggak ada beda sama saya. Bagaimana itu kalau kita mau Ya. meluruskan ini kita lurus. Ya, tetap sabar. Justru godaan itu bukan dari orang jauh. Orang dekat, ya. Orang dekat itu lebih tinggi godaannya daripada orang jauh. Makanya kita harus sabar saja. Istighfar. Silakan istighfar di depan. Kita dikatain apapun kita istighfar. Astagfirullah. Saya tidak seperti itu. Maaf Bu, maaf Kak. Saya tidak seperti itu. Gitu. Luruskan. Tugas kita menyampaikan, meluruskan. Dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, bukan urusan kita. Karena hidayah itu wilayah siapa? Wilayah Allah. Kita nggak akan bisa mempengaruhi orang. Dan kita ini jangan berharap besar kepada manusia. Orang yang terlalu berharap kepada manusia takut nanti kecewa. Terlalu tinggi harapan, semakin kekecewaan itu semakin besar. Ya sudah, haraplah kepada Allah saja. Jangan berharap kepada manusia. Jadikan itu sebagai sparring partner kita untuk menjadi lebih baik. Melatih apa? Kesabaran kita. Kalau nggak kuat ya sudah pergi, nggak usah didengar. Kita nggak perlu ya harus dapat validasi dari mereka, dari siapapun, nggak perlu. Berharap ridho Allah. Validitas yang terbaik itu dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Nggak usah dari manusia. Biarkan. Satu. Yang kedua, kalau ada orang berbuat jelek sama kita, nggak mesti dibalas jelek. Bisa jadi sebaliknya, balas dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan, kejahatan orang lain dengan apa? Dengan kebaikan. Sana mencaci maki, ya, gowo brownies. Syukur gak? Jika orang brownies syukur gak? Oh tak gowo sing ngomel Ustaz. Gowo mana? Sekali, 2 kali, iya kan? 10 kali, masa saya ngomong? Berhenti dia sungkan saya ngomong. Berarti itu menungso. Apa?
robot. Nah, boleh ana mburi peten cek mati. Robot berarti kalau manusia sing duwe hati, masih punya hati manusia. Balas keburukan dengan kebaikan. Begitu. Silakan satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju Bu, di depan sini ada kosong Bu. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan Bu. Pelan-pelan. Pegangan kursi, ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, beri kesempatan ya saudaranya untuk bertanya. Ustaz, maaf ya, saya pernah mengantar keluarga dari jauh, dari Sumatera satu, dari Jakarta satu. Ya. Ingin ke Sunan Ampel. Iya. Saya nganter tapi saya nggak ngapa-ngapain, cuma ada ini aku lo nggak pernah ke sana gitu. Rumah saya Surabaya, cuma ada tamu. Anu Pak Harja konten kok ini ke ini, yang satunya itu dari jauh Jakarta gitu, masih keluarga sendiri gitu. Jadi hukumnya gimana Ustadz itu? Iya. Apa Satu. saya ikut nimbrung dapat dosanya atau Ya, gimana? sekarang amaliyah yang dilakukan mereka itu apa? Yang nggak tahu kita, cuma masa tahu. Aku gini tadi kok baca begini, yo nggak mungkin ngomong sama saya. Iya. Cuma di kuburan itu. Berarti tahu berarti ikut lihat berarti. Enggak, yang ini saya nggak ikut. Oh, nggak ikut. Ustaz saya nggak ikut. Cinta maksud saya itu. Iya. Ustaz saya nggak ikut. Saya hanya mengantar gitu. Iya. Karena Makanya saya tanya, ibu tahu nggak perbuatan orang itu? Kalau ibu tahu perbuatannya dan ibu diam, berarti tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Satu dosanya. Yang kedua, mengantarkan itu Iya. berarti Menolong. Kalau ibu tahu, ya, Kak, ente ku harus ngambil apa? Aku tuh harus boleh pengladis. enggak. Misalnya, misalnya, tahu berarti kan? Aku harus boleh pengladis. Enggak. Oh ya wes aku melok-melok ya, aku nek nonton ya, kan tetep dosa karena tak. Enggak. Ini cuma ingin tahu Sunan Ampel gitu Iya. aja. Basuhan itu aja. Iya. Selain itu enggak. Kalau amalannya seperti itu, Ya. yang tadi saya sebutkan, golek penglaris, lancar judul, munggah pangkat, dan kita tahu kita nganterin dosa. Tapi kalau kita tidak tahu, maka itu urusan orang itu dosa. Kita nggak tahu. Tapi sebelum itu kita harus ingatkan, Kak yo, aku karo apa sing mau ngamal nanti. Tapi tolong jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung syirik. Soalnya apa? Afwan nang kono itu terkenal wong golek apa? Wong golek macam-macam, golek jodoh, golek wangsit, golek macam-macam. Ya. Cuman aku saran Kak ya, kalau sudah ngomong begitu, ternyata dia melakukan itu, putus, lepas. Kenapa? Kita sudah ngingetkan dia. Cuma hanya sekali kok Ustaz, hanya sekali. Bunga no cumane. Ya. Pedine apa? Pedine tidak bisa. Sama satu lagi Ustaz, sama satu. Maaf ya Ustaz, saya ini punya anak hanya satu. Tunggal. Ya, cuma sekarang Allah Ta'ala memberi suatu penyakit, epilepsi, Laki, perempuan, laki. sudah nikah. Sudah punya anak. Alhamdulillah, kelas. Cuma gini Ustaz, saya minta tolong mulai kemarin sampai sekarang ini kumat itu sampai 4-5 kali. Nah, jangan minta tolong saya nggak Loh, bisa. minta doa. Baik, ibu-ibu, Doa untuk semua orang semua jamaah yang ada di gitu sini, loh. ya semoga Dia diringankan dari Giginya ini penyakitnya. jatuh itu pertama Ya. jatuh dari sepeda kalau kumat itu Ya. pertama 4 Ya, lompat. baik semua berdoa, nggih. Ya.
مذهب البأس رب الناس اشفي يا الله أنت الشافي لأولادها يا الله أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما آمين. Cuman jangan deket air ya. Oh iya. Jangan deket air kalau dia Muhammad Riza. kumat renang. Ustaz, namanya Muhammad Riza. Giginya ini sampai 7 depan Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan, antum diberikan kesabaran. Tanya apa di sini? Ada yang ngacung tadi? Oh berarti mau paling ngacung garu-garu berarti. Sekiranya cukup, kita tutup kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Jufri. Insyaallah apa yang bersampaikan dapat memberikan manfaat buat kita semua. Dan sekali lagi alhamdulillah mulai hari ini kita dapat live untuk IG kembali. Sudah mencapai di angka 1000 dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Taklim Wanita Irsyad, dan mohon juga masih tetap bisa disebar-sebarkan ya untuk akun IG-nya supaya kita bisa memberikan manfaat yang lebih. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.